Pada kali ini kita akan melakukan pembahasan soal mengenai teorema Stokes. Kalian bisa lihat untuk contoh soalnya yang ada di slide yang sudah kami share melalui LMS. Di situ diketahui sebuah bagian kubah bola sebagai permukaan teorema Stokesnya. Nah, nanti yang akan kita hitung itu adalah berupa arusnya yang mengalir dengan menggunakan teorema Stokes atau persamaan Stokes dengan menghitung tiap-tiap sisinya. Nah, di sini diketahui gambarnya ada pada 3 dimensi yaitu X, Y, dan Z. Yang pertama itu batasnya R sama dengan 4, kemudian batas di θ-nya yaitu 0, di antara 0 dan 0,1 pi. Oke, kemudian pada C-nya yaitu 0,3 pi. Nah, kita udah dapat di sini untuk diketahuinya sudut-sudutnya ya. Ini untuk batas-batasnya R sama dengan 4, theta sama sin-nya. Lalu di situ diketahui untuk persamaan medannya yaitu H sama dengan 6R sin C AR plus 18 R sin theta cos C AC. Oke, ini nggak kelihatan ya. Oke, saya geser. Nah, ini untuk persamaan di soalnya, ya, di mana di sini pada arah di R dan ini di C. Oke, nah untuk yang batas yang pertama kita bagi menjadi 3, segmennya itu menjadi 3 atau bagiannya, di mana untuk bagian pertama kita lihat dulu untuk persamaan dari koordinat bola, ya, koordinat bola itu DL sama dengan DR AR plus RD theta A theta plus R sin theta DC AC, ya. Ini untuk koordinat bolanya. Nah, kemudian untuk gambarnya di situ ada 3 segmen. Segmen yang pertama itu atau bagian yang pertama, di sini saya tulis untuk bagian pertama ya. Untuk bagian 1, untuk bagian 1 di situ dituliskan atau bagian pertamanya Nah, untuk bagian pertamanya di sini batasnya itu adalah R sama dengan 4. Terus untuk batas θ-nya itu adalah 0 theta sampai dengan 0,1 pi. Lalu untuk bagian di arah C-nya, dia itu adalah 0. Ya, dari batas bawahnya. Ini untuk bagian 1. Kemudian untuk bagian 2, bagian 2 itu R-nya sama dengan 4. Ya. Terus θ-nya itu adalah konstan di 0,1 pi. Lalu di sini untuk θ-nya itu adalah interval dari yang 0 sampai 0,3 pi. Oke. Ini untuk bagian 2-nya berarti yang digambarnya itu ini untuk bagian 2. Nah, untuk bagian 3, untuk bagian 3 di sini R-nya itu masih sama, R sama dengan 4. Kemudian ada batas theta intervalnya itu 0 sampai dengan 0,1 pi, ya. Kemudian untuk θ-nya itu batas atasnya yaitu 0
0,3 pi. Nah, kalau digambarkan di sininya, arahnya seperti ini. Oke, kita udah dapat 3 bagian dari busurnya, di mana ini adalah bagian dari sebuah kubah bola yang digunakan sebagai permukaan untuk teorema Stokesnya, ya. Dan di sini ada keliling permukaan ini adalah jalur tertutup untuk integral garisnya. Nanti kita akan menghitungnya menggunakan teorema Stokes. Nah, tadi diketahui untuk 3 bagian itu dilakukan perhitungan menggunakan koordinat bolanya. Tadi koordinat bolanya kan sudah diketahui, ya. Ini adalah koordinat bola. Saya ulangi lagi, ini adalah tadi yang DL. Oke, ini untuk yang koordinat bolanya. Lalu di sini kita tentukan nih, ini ada suku pertama itu pada bagian yang arah R, terus theta itu yang suku kedua, yang C ini adalah suku ketiga. Saya misalkan contohnya itu ada yang, misalkan untuk yang A ya, A itu adalah suku pertama. Oke, suku pertama di situ untuk ketiga segmen ya. Kita lihat untuk suku pertama, di sini kan suku pertama itu yang ini ya. Ini suku pertama atau A ya. Saya tulisnya di sini A, ini B, nanti ini C ya. Yang A dulu, A itu adalah suku pertama. Untuk ketiga bagiannya ya. Jadi untuk ketiga bagian bernilai 0. Kenapa? Karena di sini untuk R-nya kan diketahui R-nya itu semuanya ketiga bagiannya itu 4 ya. Ketika R-nya 4, berarti turunannya itu adalah 0. Ya, turunan dari 4 itu 0. Ya, nggak ada variabel lainnya. Lalu yang suku kedua, ya, suku yang ini. Yang R, D, theta, A, ini A ya. Nah, ini suku kedua. Suku kedua ini bernilai 0 untuk segmen kedua saja. Ya, untuk bagian kedua atau segmen kedua. Karena apa? Karena di sini untuk tetanya di sini ada bagian kedua. Untuk bagian kedua itu intervalnya kalau yang bagian 1 sama bagian 3 kan apa suku yang bagian tetanya itu kan dia ada interval ya. Tapi untuk yang bagian 2 ini dia nilainya konstan ya. Karena 0,1 pi ini konstan. Makanya dia itu 0. Nah, untuk yang suku ketiga bagian yang C-nya di sini. Suku ketiga ini nilainya 0 untuk bagian 1 dan 3 ya. Jadi untuk suku ketiga ini, jadi suku ketiga di sini untuk yang nilainya itu 0 pada bagian 1 dan 3 ya. Di sini untuk tetanya di sini ya. Untuk teta yang ini sorry, bukan teta, C-nya itu konstan sedangkan yang ini tuh ada intervalnya. Ya, jadi kebalikan dari yang suku kedua tadi. Oke, kita udah dapat untuk yang bagian 1, 2, 3. Untuk yang diterapkan dalam koordinat bola ke suku pertama, suku kedua, sama suku ketiga. Oke, lalu setelah itu kita langsung masuk ke teorema Stokes atau persamaan Stokesnya, yaitu di mana integral HDL sama dengan ini persamaan umumnya ya. Del cross H ds. Ya, ini untuk Stokesnya. Nah, Stokesnya di sini berarti ada untuk yang nanti bagian 1, bagian 2 sama bagian 3.
Nah, sebenarnya di sini kalau misalkan saya tulis per suku pertama, jadi tadi kan suku pertama itu kan nilainya 0 semua ya, berarti nggak perlu ditulis. Jadi di sini untuk yang stocks yang ini ya, itu adalah dari koordinat bola yang ini. Cuma nanti kita jabarkan perbagiannya ya. Jadi suku-sukunya dulu. Nah, dari sini kita tahu nih kalau misalkan untuk yang bagian pertama nih, bagian pertama ini saya tulis di sini menunjukkan bagian pertama itu adalah H theta R D theta ya. Ini untuk yang bagian pertama. Jadi ini bagian pertama ini adalah suku kedua ya, suku kedua tadi yang ini ya. Nah, ditambahkan dengan bagian kedua itu adalah H di R sin theta D C ya. Nah, lalu untuk bagian ketiganya itu adalah H theta R D theta. Lalu dari mana kita menentukan untuk bagian 1, bagian 2, sama bagian 3? Untuk bagiannya ini tadi kita ambil dari aturan yang suku kedua ya, ini atau suku kedua yang B ya. Ini untuk suku kedua bagian 1 ya. Nah, kalau yang ini suku yang mana? Ini adalah suku ketiga bagian kedua. Nah, lalu yang terakhir ini adalah suku kedua untuk bagian 3. Oke, dari sini terlihat kalau misalkan bagiannya, jadi berurutan, ini saya tulisnya berurutan dari bagian 1, bagian 2, sama bagian 3 ya. Karena apa? Tadi untuk yang pertama nih, suku pertamanya 0, berarti di sini nggak saya tuliskan. Untuk suku keduanya, pada bagian kedua itu nilainya 0 karena konstan, berarti ini saya tuliskan untuk suku keduanya itu untuk bagian 1 sama bagian 3-nya yang ada nilainya. Nah, untuk yang suku ketiga, di sini 0 untuk bagian 1 dan 3, berarti untuk bagian 2-nya, ya suku ketiga ada nilainya. Oke, sampai sini saya harap sudah paham. Nah, selanjutnya, tadi untuk yang oke. Untuk yang selanjutnya, tadi kan diketahui nih, soalnya itu adalah H sama dengan 6 R sin si AR plus 18 R sin theta cos si AC. Nah, dari persamaan ini ya, di situ diketahui kalau misalkan untuk pada arah R sama C, berarti di sini bisa disimpulkan kalau misalkan H tetanya itu sama dengan 0 ya. Nah, untuk H theta ini sama dengan 0, berarti langsung kita selesaikan untuk persamaan integralnya. Integral HDL itu sama dengan integral dari yang di sininya tadi ya. Ada integral yang H theta R D theta, ini saya tulis ulang, plus integral H si R sin theta D C plus integral H theta R D theta. Nah, di sini nilai H tetanya itu 0 ya, berarti bagian ini 0. Ini saya lingkarin ya. Bagian ini itu sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Berarti tinggal sisa yang ini. Ya, berarti tinggal kita tuliskan integral H si R sin theta D C ya. Nah, untuk batasnya itu dari mana? Oke, untuk batasnya di sini, untuk batasnya itu adalah dari 0 sampai 0,3 pi. Tadi bisa dilihat ya, ini adalah
bagian kedua. Tadi bagian kedua ini kita cari. Nah, ini untuk bagian kedua yang ini. Untuk bagian kedua itu adalah batas C-nya. Kita tulis untuk bagian kedua itu tetanya itu 0,1 pi. Nanti ini yang akan kita masukkan. Terus C-nya itu batasnya dari 0 sampai 0,3 pi. Ya. Oke. Oke, nah di sini udah ya, udah terlihat. Kalau batasnya itu menggunakan yang ini. Oke, batasnya itu pakai yang ini. Nah, kita lihat. Berarti di sini untuk yang batasnya itu, kemudian ini 0 sampai 0,3 pi. Ya. Nah, kita tahu di sini untuk pada arah C-nya, ya pada arah C itu berarti kita cukup mengambil ini. Ya. Kita cukup mengambil bagian yang ini. Makanya ditulis di situ untuk integral 0,3 pi 0 hasilnya itu berarti 18 R sin theta cos psi ya. Ini cos psi terus kali R sin theta d psi. Nah, sampai sini karena tadi yang kita integralkan itu sesuai dengan arah yang C-nya, berarti kita keluarkan untuk yang tetanya. Ya, berarti ini cukup 18 R. Ini sin-nya ada 2, berarti sin kuadrat theta. Sin kuadrat theta. Oke, ini sin kuadrat theta. Berarti dari sini untuk yang R-nya ini juga dikuadratkan ya. Oke, ini kan ada R-nya juga ya. Berarti ini R kuadrat. Nah, dari sini berarti integral 0,3 0 ini cos si d psi sama dengan R-nya dimasukkan 18 4 kuadrat sin kuadrat tetanya itu tadi 0,1 pi ya. Terus di sini integral cos si itu adalah sin C dengan batasnya itu tadi 0 sampai 0,3 pi ya. Lalu kita masukkan di sini untuk perkalian ini. Nanti hasilnya yaitu ini kali ini silakan dihitung nanti 288. Ini sin kuadrat 0,1 pi. Pi-nya ini nanti diganti 180. Berarti hasilnya nanti 0,095 ya. Terus dikalikan dengan yang ini. Ini kan sin 0 ya. Berarti nanti sin 0,3 pi dikurangi sin 0. Nanti hasilnya yaitu ini 288 dikalikan 0,095. Ini dikalikan 0,809. Nah, ini sama dengan 22,2 ampere. Oke, berarti untuk yang persamaan ini ketika dihitung menggunakan persamaan stok hasilnya yaitu 22,2 ampere.